Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama saya Misdah, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang peradaban Islam Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dan berdirinya daulah. Yang pertama, migrasi suku Kayi. Berasal dari suku Kayi, salah satu cabang bangsa Turki Oghuz yang bermigrasi dari Asia Tengah demi menghindari ekspansi masif tentara Mongol pada abad ke-13. Pendirian dan ibu kota didirikan oleh Utsman I, Utsman Bey, pada tahun 1299 Masehi di Anatolia. Setelah runtuhnya Seljuk Rum, pusat pemerintahan berpindah bertahap Sogut, Bursa, Edirne, hingga akhirnya menetap di Konstantinopel. Kepemimpinan tiga Sultan Agung. Yang pertama, Sultan Mehmed II, dikenal sebagai Al-Fatih, menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Di usia yang ke-21, meruntuhkan Romawi Timur dan menjadikan kota tersebut ibu kota abadi Utsmani. Yang kedua, Sultan Selim I, memperluas dominasi kekaisaran ke wilayah inti Timur Tengah, Mesir, Suriah, Hijaz, menyatukan kekuasaan politik dengan kepemimpinan spiritual, gelar Khalifah Global. Yang ketiga, Sultan Sulaiman I, diberi gelar Al-Kanuni atau The Magnificent, membawa imperium ke puncak keemasan hukum, militer, dan seni dengan kekuasaan di tiga benua. Sistem militer dan administrasi. Pasukan elit Janissary. Daulah Utsmani merancang tata kelola administrasi tersentralisasi yang sangat rapi dan kokoh. Dari segi pertahanan, mereka menciptakan Janissary Yeriken. Janissary merupakan pasukan infanteri berdiri pertama di dunia yang dilengkapi dengan disiplin baja, pelatihan eksklusif, serta persenjataan api modern yang sangat ditakuti di Eropa. Kekuatan pilar keagamaan dan hukum. Ulama sebagai pilar. Lembaga keagamaan formal dipimpin oleh Syekh al-Islam, Mufti Agung, yang memegang peran sentral dalam struktur negara, kebijakan militer, hukum sipil, dan keputusan sultan wajib mendapatkan legitimasi fatwa para ulama. Sistem milet yang adil. Sistem pluralistik unik yang memberikan otonomi hukum dan keagamaan penuh kepada komunitas non-muslim, Yahudi, dan Kristen. Mereka diizinkan mengatur urusan internal mereka sendiri secara harmonis di bawah perlindungan daulah. Keagungan seni dan arsitektur monumental. Legasi Agung Mimar Sinan. Arsitek legendaris Mimar Sinan menetapkan standar baru arsitektur dunia dengan menyatukan tradisi Bizantium dan estetika Islam. Mahakaryanya seperti Masjid Sulaimaniye mendominasi cakrawala kota Istanbul. Selain arsitektur megah, Utsmani mencapai puncak ekspresi artistik bernilai tinggi lewat perkembangan seni kaligrafi istana yang presisi, kerajinan keramik etnik bermotif flora, serta industri karpet sutra eksklusif. Faktor-faktor kemerosotan imperium. Yang pertama, kepemimpinan yang lemah. Sultan-sultan setelah era Sulaiman banyak yang kurang cakap dan terisolasi dalam kemewahan istana. Yang kedua, stagnasi militer. Pasukan militer Janissary menjadi terlalu berpolitik dan menolak pembaruan teknologi taktik perang modern. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Penemuan
rute Laut Baru oleh bangsa Barat, menggeser jalur sutra darat, mengeringkan pundi-pundi pajak kargo transit. Yang keempat, nasionalisme lokal. Kebangkitan gerakan nasionalis di wilayah Balkan dan wilayah Arab menuntut pemisahan diri secara radikal. Dan yang kelima, Perang Dunia ke-1. Keputusan bersekutu dengan blok sentral Jerman yang kalah dalam Perang Dunia I berujung pada okupasi sekutu atas ibu kota negara. Akhir kejayaan dan transformasi Turki. Lahirnya Republik Sekuler. Setelah penghapusan resmi sistem Kesultanan Kekaisaran pada tahun 1922 Masehi, lembaran baru dibuka secara resmi pada 3 Maret 1924 Masehi. Majelis Nasional Agung Turki di bawah pimpinan tokoh nasionalis Mustafa Kemal Atatürk secara resmi membubarkan sistem kekhalifahan Islam, sekaligus meresmikan berdirinya Republik Turki modern yang sekuler. Kesimpulannya, Daulah Turki Utsmani bukan sekadar kekuatan militer tanpa tanding, melainkan sintesis kebudayaan Turki, Arab, Persia, dan Eropa yang berhasil memelihara keadilan sosial, kemajuan seni, serta stabilitas global selama lebih dari 6 abad, 1299 sampai 1924 Masehi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.